Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Untuk subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang ketiga. Dayu dan ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Tanya Dayu kepada ibu. Betul nak, banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli dengan lingkungan. Jadi Dayu prihatin ya atas tempat itu pasar yang kotor dan becek karena banyaknya barang sampah yang menumpuk. Sekarang kita jawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan percakapan antara Dayu dan ibunya. Nomor 1, apa isi percakapan Dayu dan ibu? Isi percakapan Dayu dan ibu adalah membahas tentang sampah dan barang bekas yang menumpuk di pasar. Pertanyaan nomor 2. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan, jadi menumpuk sampah dan barang bekas begitu saja di pasar, jadi tidak diperhatikan kebersihannya. Nomor 3, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu melihat orang membuang sampah sembarangan di pasar, yang kamu lakukan apa? Mengingatkannya dengan sopan supaya membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita mengingatkannya tapi dengan sopan ya untuk membuang sampah di tempatnya. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Yang kamu lakukan jika sampah berserakan di pasar dan kamu melihatnya apa? Memberitahukan kepada petugas kebersihan pasar. Nah, itu salah satunya ya, bisa kalian lakukan dengan melaporkan atau memberitahukan kepada petugas. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Yang terjadi apa jika pasar jarang dibersihkan? Pasar menjadi kotor dan bau, penuh dengan sampah dan becek tadi ya, karena jarang dibersihkan karena tidak diperhatikan kebersihannya. Sekarang kita isi teka-teki silang berikut dengan benar. Ada teka-teki silang di sini, kita cari jawabannya yang sesuai dengan jumlah kotaknya. Yang pertama dari mendatar dahulu, nomor 1 itu ternoda dan kotor. Nah, maka jawabannya apa? Ya, itu jawabannya adalah tercemar ya. Nomor 2 di sini menurun. Nomor 2 adalah berasa sangat geli pada kulit. Berarti ya gatal ya, itu berasa sangat geli dan pada kulit ya, maksudnya di kulit itu gatal. Kemudian yang nomor 3 menurun, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu dan sebagainya. Nah, itu adalah sakit ya, itu semacam demam, flu dan sebagainya. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Teks di sini ada judul Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Jadi pasar yang kotor itu akan menjadi sarang penyakit karena tidak bersih. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Ya, hidup bersih itu jadi sehat ya. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teks yang kita baca ya, yang telah kita baca tadi bisa kita simpulkan di sini isinya membahas tentang sebab dan akibat pasar yang kotor. Nah, itu dah sebabnya apa dan akibatnya apa. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Coba kalian amati gambar ini.
Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Terlihat di sini pasarnya tidak bersih ya, penuh sampah berserakan dan becek. Nah, itu informasi yang bisa kamu peroleh di sini. Mari kita tuliskan hasil pengamatan tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Nah, ciri-ciri pasar yang tidak bersih di sini bisa kita buat laporannya atau bacaannya. Di sini adalah pasar yang tidak bersih sangat tidak baik untuk kesehatan pengunjung. Banyak tumpukan sampah yang membuat pasar menjadi kotor dan bau. Tumpukan sampah tersebut dapat dijadikan sarang kuman. Pasar yang tidak bersih sungguh tidak enak dipandang mata. Kita saja kalau melihat gambarnya saja itu sudah tidak enak dilihat ya, karena jelas itu tidak bersih. Pasar yang kotor dan bau, tumpukan sampah menjadi sarang kuman. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Jadi di sini Dayu dan ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik, mau membuat hiasan dari manik-manik. Nah, contohnya ini bisa dibuat kalung, gantungan kunci, tempat tisu. Tahukah kamu cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Dan tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan? Mari kita bahas mengenai alat dan bahan untuk membuat hiasan dari manik-manik adalah gunting, benang atau nilon atau senar, manik-manik, dan jika manik-manik tidak ada dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Apabila manik-manik tidak ada, kalian bisa menggunakan atau memakai bahan lain ya, misalnya yang dari plastik itu ada sedotan. Cara membuatnya, di sini siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. Jadi kita sesuaikan, kita mau membuat apa, kita sesuaikan dengan bahannya, sesuaikan dengan ukurannya. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Ini contohnya cara membuatnya, cara itu ya, membuat kalung atau gelang. Jadi menggunakan benang atau senar, kemudian kita masukkan manik-maniknya, dibuat dengan kombinasi warna. Nah, ini contoh cara membuatnya ya. Amati bentuk benda berikut dengan teliti. Di sini ada kotak tisu ya, atau tempat tisu. Nah, kalian ingat bangun ruang ini untuk kotak tisu bagaimana bentuknya? Ya, benda ini berbentuk balok ya. Sekarang kita belajar bangun ruang kembali ya. Kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Kita kelompokkan kembali bangun-bangun sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya ya. Di sini ada beberapa bangun dan kita sesuaikan dengan kolom yang rusuk, sisi, dan titik sudutnya sesuai. Kalian amati nomor 1, di sini ada 1 sampai 5 ya. Ini ada macam bangun ruang, kita sesuaikan nanti.
untuk rusuk, sisi dan titik sudutnya. Yang nomor 1 di sini ada bangun ruang kubus ya. Kubus, tempat manakah yang sesuai dengan kubus? Nah, itulah ya, banyak rusuk ada 12, sisi 6 dan titik sudut 8. Kalau untuk nomor 2 prisma segitiga, banyak rusuknya berapa? Kita sesuaikan 12 atau 9. Begitu juga dengan sisi dan titik sudutnya. Ya, yang benar adalah rusuk 9, sisi 5 dan titik sudut 6. Bisa kalian lanjutkan untuk soal berikutnya? Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.